Itu pun kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, bahkan para tabi'in, sampai kepada seluruh umat, termasuk kita yang pada hadir di tempat ini. Semoga salawat salam terus Allah curahkan ila yaumil qiyamah, sampai terjadinya kiamat kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah wa syukurillah, kita masih diberi kesempatan dalam rangkaian pelaksanaan matsama, masa ta'aruf siswa madrasah MTS YPPS Sukamiskin Kota Bandung tahun pelajaran 2025-2026. Berarti pada hari ini kalian melaksanakan matsama menginjak hari yang ketiga, dan insya Allah materi yang akan disampaikan oleh Bapak adalah tentang nilai-nilai madrasah. Apa itu yang dimaksud dengan nilai-nilai madrasah? Dengan kata lain, nilai-nilai madrasah itu artinya adalah kelebihan-kelebihan madrasah. Tetapi kalian juga perlu dulu memahami apa itu arti madrasah. Madrasah itu diadopsi dari bahasa Arab, dari darosa yadrusu. Berarti madrasah itu adalah isim makan, isim yang menunjukkan tempat. Jadi madrasah itu adalah tempat belajar, atau bahasa kitanya adalah sekolah. Apa cina? Madrasah itu adalah tempat belajar, tempat menuntut ilmu. Nah, sekolah kita namanya adalah madrasah sanawiyah. Apa itu arti sanawiyah? Sanawiyah itu adalah pertengahan, tengah-tengah, setelah SD, setelah MI, ya, sebelum aliyah, sebelum SMA, sebelum SMK. Itu namanya madrasah sanawiyah. Persamaannya dengan apa? SMP, sekolah menengah pertama, bukan sekolah membuat pacar. Ya, tapi sekolah menengah pertama itu sederajatnya adalah dengan MTS, madrasah sanawiyah. Oke, disingkat MTS. Berarti madrasah sanawiyah itu adalah sekolah menengah. Oke, sekolah menengah. Nah, madrasah sanawiyah dibandingkan dengan SMP itu ada persamaan dan ada perbedaannya, ada kelebihan-kelebihannya. Persamaannya dilihat dari mata pelajarannya, sama yang umumnya itu ada seperti di SMP. Matematikanya ada di sanawiyah juga. Matematik ada. Ilmu pengetahuan alam ada. Ilmu pengetahuan sosial, seni budayanya, olahraga, bahasa Inggris, bahasa Indonesia ada. Seperti di SMP. Nah, kalau di sanawiyah ditambah dengan pelajaran-pelajaran keagamaan. Kalau di SMP agamanya itu hanya PAI. Apa PAI? Pendidikan Agama Islam saja, 2 jam seminggu. Tapi kalau di sanawiyah pelajaran agamanya itu ada 6. Ada berapa? Nah, satu ada yang namanya akidah akhlak. Apa itu akidah akhlak itu? Yaitu pelajaran yang mempelajari tentang keimanan.
Siapa sebenarnya Tuhan yang harus kita imani? Betul. Sebab banyak manusia di dunia yang mengaku Tuhannya itu kepada selain Allah, kepada patung, kepada bopok, kepada binat, kepada bintang, bulan, matahari dianggap Tuhan. Bahkan yang paling lucu, roti dianggap Tuhan. Padahal Tuhan yang sebenarnya adalah Allah. Benar ya? Dan itu dipelajari di dalam pelajaran akidah akhlak itu. Jadi supaya kita bertuhankan yang benar. Ya. Siapa Tuhan kita yang sebenarnya? Allah. Siapa Allah itu? Apa sifat-sifat Allah itu? Ya, sifat wajib Allah ada berapa? 20. Wujud kita, bahwa mukhalaqatul hawa, qiyamuhu binaf, terus kudrat, wahdaniyah, kudrat iradat, terus ada 20. Coba. Itu dipelajari di situ. Mustahilnya juga ada 2, wenangnya juga ada 1, wenangnya 1. Oke? Pelajari situ. Nabi kita siapa? Rasul itu ada berapa dan nabi yang wajib diimani? Malaikat ada berapa yang wajib diketahui? Betul kan? Kitab itu ada berapa yang wajib kita imani dan ketahui? Di situ dipelajari. Sehingga akidah kita akan benar. Sebab banyak orang yang akidahnya belum benar karena tidak mempelajari akidah yang sebenarnya. Menyoba tuh dianggap Tuhan. Benda mati. Akhlak, apa itu akhlak? Akhlak itu etik, adab-adab, sopan santun. Nah, di situ dipelajari tentang sopan santun, tentang etika. Kita itu harus punya etika pertama kepada Allah, kepada Rasul. Coba harus ada etika. Kepada orang tua harus ada etika, kepada guru, kepada anak, kepada kepada bahkan kepada alam itu harus ada etika. Kucing dicekek, ya. Karena kucing juga makhluk Allah. Iya betul. Ya, kita harus punya etika kepada alam. Pepohonan harus dijaga. Bunga-bungaan disiram, dijaga. Betul kan? Dipupuk. Pepohonan dijaga supaya tetap lestari. Apalagi terhadap sesama manusia. Nah, kalian nanti ya di sini akan bersosialisasi, berinteraksi dengan teman-teman kalian yang baru, betul kan? Iya, karena apa? Baru bertemu. Karena tadinya SD-nya berbeda, MI-nya berbeda, kampung halamannya berbeda, kotanya berbeda, betul gak? Sekarang bertemu. Berarti kalian harus bisa membina hubungan yang baik. Tunjukkan sopan santun, etika yang baik dengan teman. Bina hubungan yang baik. Jangan terjadi perselisihan. Jangan. Kamu perbut kabogoh ulang. Kebalik. Harus membina hubungan yang baik. Pepatah Indonesia mengatakan, teman 1000 masih tapi musuh 1 terlalu baik. Artinya kalau teman silakan cari sebanyak baik. Karena banyak teman itu enak, banyak teman. Datang ke sini teman, datang ke situ disambut teman. Ada dimanapun ada teman. Betul kan? Tapi kalau musuh 1 pun jangan punya. Karena punya musuh jangankan 1000, 1 saja kesusahan kita. Maju ada musuh, mundur ada musuh, di samping kanan ada musuh, samping kiri ada, di atas ada, di bawah ada. Kita sekak seter karena banyak musuh. Susah kita hidup karena banyak musuh, betul gak? Makanya bina hubungan yang baik ya. Nanti juga dengan kakak-kakak kelas kalian yang sudah lebih dulu di sini, kelas 8, kelas 9,
Bilang. Kepada guru juga harus ada etika. Jangan samakan guru dengan teman jangan ada sopan satu. Apalagi pada orang tua. Ya kan ya? Kepada orang tua apalagi. Pak, saya mah dari pondok jauh dengan orang tua. Kan nanti ketemu dengan orang tua, betul kan? Ya, satu saat nanti dikunjungi oleh orang tua. Awas itu. Ya, jangankan kepada orang tua, kepada orang utan itu. Kita harus punya etika. Artinya kepada alam juga harus punya etika. Tadi pelajari dalam pelajaran akidah lah. Oh. Yang kedua ada yang namanya Al-Quran hadis. Apa itu Al-Quran hadis? Yaitu pelajaran yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran yang baik dan benar. Mempelajari tentang isi Quran. Mana perintah menuntut ilmu, mana perintah beribadah, mana perintah bermuamalah. Betul kan? Iya. Begitupun hadis. Harus kita pelajari. Sebab kedua hal tersebut merupakan dua hukum dalam ajaran agama Islam. Hukum yang pertama adalah Al-Qur'an, yang kedua adalah hadis. Dan itu harus dipegang dan diamalkan sebagai pedoman hidup kita. Kata Nabi, aku telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Berapa? Dua perkara yang apabila kalian berpegang teguh kepada dua hal tersebut, maka kalian tidak akan tersesat selama-lamanya. Yaitu satu kitab Allah atau Al-Quran dan dua sunnah Rasulnya yaitu hadis. Tuh, kalau kita ingin lulus hidup di dunia, tidak sesat hidup di dunia, berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Artinya dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, maka kita harus mengamalkan isi Al-Quran, harus sesuai dengan aturan Al-Quran. Cara makan dan minum, awas. Bagaimana? Pertama, yang dimakan yang diminumnya adalah halalan yang halal dan baik. Dikotok diuapkeun jangan. Yang halalan betul kan? Yang haram tidak boleh. Oke? Cara menghasilkannya, cara mengolahnya, etika cara makannya. Ketika kita makan harus dalam keadaan duduk, gak boleh makan dan minum sambil berdiri. Jajan dari depan sampai ke kelas dikenyot terus jajan. Nanti kalau sudah sampai ke kelas baru dimakan dan diminum sambil duduk. La ta'kulu iman. Itu kan sudah diajarkan kan dari mulai PAUD kan, SDMI diajarkan kan. Artinya janganlah kamu makan sambil berdiri karena itu seperti onta. Duduklah. Oke. Makan minum duduk. Yang kedua, ketika kita mau makan dan minum awali dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Apalagi kalau ditambah dengan doa Allahumma barik lana fima razaq wa qina adzab. Awas jangan salah doa, rek makan maca bismillah ya Allahumma ini a'udzubika minal khubuthi geuleuh atuh. Allahumma barik, mohon dalam makanan dan yang kita dan mohon terhindar dari adab neraka. Iya, karena ada orang yang karena makanan dan minuman diadab oleh Allah itu karena makanannya haram. Iya. Kalau makan sedikit-sedikit, jangan langsung roti sabungkus diselopokkeun ulah. Nanti makan kita. Sedikit-sedikit, betul? Iya, minum jangan dilepas sebotol. Jangan sedikit-sedikit. Itu kan etika ya? Iya, etika supaya enak. Oke? Apalagi cara bergaul sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Awas ini, laki-laki dan perempuan boleh bergaulnya bebas ya. Berteman mah harus berteman,
Tapi ada batasannya. Ya mau pada duaan di Cikadut.